Hai semua, kembali lagi bersama gue An, si pembahasan gerakan anime Sekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja playlist yang gue sudah tulis di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke inti video kali ini, mari kita kelas balik terlebih dahulu video sebelumnya. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja menuju ke menit ini. Oke, sekarang mari kita mulai kelas baliknya. Let's go. Toya pun pergi ke alam dewa untuk meminta maaf pada Kami-sama karena telah membuatnya kerepotan. Namun Kami-sama tidak mempermasalahkannya dan dengan mudah memaafkan Toya. Sebab menurut Kami-sama apa yang Toya lakukan itu dengan pergi ke dunia lain itu bukanlah sebuah larangan gitu atau sebagainya. Di universe Sekai wa Smartphone ini sudah jadi hal yang biasa. Untuk sebuah makhluk itu tuh bisa pergi ke dunia lain dengan cara yang beraneka ragam. Jadi di mata Kami-sama Toya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Kemudian Toya pun bertanya mengenai kemampuan perpindahan ruang berbeda. Apakah dengan kemampuan itu Toya itu bisa pergi ke dunia lain? Kami-sama pun jawab bisa. Tidak seperti Sirgit yang Toya punya, kemampuan perpindahan ruang berbeda ini mampu untuk melewati bari dunia. Setelah mendengar itu Toya pun jadi bersemangat. Dan Toya bertanya lagi, apakah dengan kemampuan itu Toya itu bisa pulang ke Jepang? Kami-sama pun menjawab lagi-lagi bisa. Cuman Kami-sama tidak menyarankan Toya untuk melakukan hal itu. Dikarenakan di Jepang itu ada dunia lamanya Toya itu sudah dianggap mati atau meninggal. Terlebih lagi jika Toya itu sampai mampu menggunakan kemampuan ini, maka Toya itu akan dianggap menjadi dewa seutuhnya pada saat itu juga. Sedangkan Kami-sama nggak mau kalau Toya itu cepat-cepat menjadi dewa seutuhnya. Kami-sama mau Toya itu menikmati masa abu-abunya ini, di mana Toya itu tidak dibatasi oleh aturan para dewa selama mungkin. Toya pun menurut dan memilih untuk bersabar setelah mendengar itu. Terlebih lagi, Toya dan Profesor itu saat ini sedang meneliti artefak pintu buatan kakek peta waktu. Jadi kalau penelitian ini tuh berjalan dengan lancar, Toya bisa saja menggunakan pintu itu untuk kembali lagi ke dunia lamanya, tanpa menggunakan kemampuan perpindahan ruang berbeda ini. Kemudian setelah Toya itu balik lagi ke Brunhild, Profesor pun datang ke kantornya Toya dan memberitahu rencananya dalam membuat artefak pintu di Brunhild. Dia pun juga akan membuat tangki kekuatan sihir, seperti yang Toya inginkan. Dan Profesor memperkirakan kalau dia itu akan menyelesaikannya dalam kurun waktu 3 hari saja menggunakan workshop Babylon. Awalnya Toya terkejut mendengar ini, namun karena Toya itu juga menginginkan hal itu, jadi Toya menyerahkan hal itu semuanya kepada Profesor. Lalu Toya pun balik ke pekerjaannya, yaitu membaca laporan-laporan yang sudah disediakan di atas meja kantornya. Dari laporan-laporan itu terdapat satu laporan yang membuat Toya itu resah, yaitu laporan tentang kemunculan dewa jahat di Kekaisaran Refurisu. Di dalam kasus ini, Toya itu tidak bisa menyalahkan pemerintahan mereka, karena kasus ini terjadi karena keserakahan para pedagang. Namun dengan kasus ini juga, Toya itu jadi mengerti kalau dewa jahat ini tidak menargetkan tempat yang terdapat banyak sekali energi negatif di seluruh dunia, melainkan dia itu ditarik oleh energi negatif yang berada di dekatnya. Karena setelah energi negatif di kota Kekaisaran Refurisu yang diserang kali ini itu diukur atau dibandingkan dengan kasus sebelumnya, ini seharusnya tidak cukup untuk membuat kota itu diserang. Akan tapi walaupun Toya itu jadi mengetahui pola serang dari dewa jahat ini juga jadi membuat pergerakannya itu jadi makin tidak bisa diprediksi. Toya hanya bisa berharap kalau kedepannya itu ada yang berhasil menghubungi Toya sebelum atau saat kejadian itu terulang. Dan beruntungnya, baru saja Toya mengharapkan itu, Toya tiba-tiba mendapatkan telepon dari Rerisha yang melapor kalau kota Chanyu di Euron itu tuh mereka saat ini sedang diserang oleh dewa jahat. Tanpa pikir panjang, Toya pun langsung OTW menuju Chanyu. Dan benar saja, kota itu tuh saat ini sedang diserang oleh dewa jahat. Lalu ketika Toya itu melihat di sekitar, Toya mendengar suara teriakan seseorang. Yang setelah Toya samperin, ternyata teriakan itu berasal dari seorang Chanyu, yang saat ini tuh jiwanya sedang diserap oleh dewa jahat. Kemudian terjadilah duel antara Toya dan dewa jahat. Namun setelah Toya itu mengeluarkan kekuatan dewanya untuk melawan dewa jahat itu, tiba-tiba muncullah dewa bawahan yang selama ini dicari-cari. Yang ini membuat situasinya itu berubah menjadi 2 lawan 1. Dan di pertengahan duel ini, dewa bawahan itu membeberkan kalau dia itu telah bekerja sama dengan Yura, kelas penguasa monster kristal dalam membuat dewa jahat itu. Yura jugalah yang memberikan usulan ke dewa bawahan untuk membuat agar dewa jahat itu dapat menyerap jiwa untuk pertumbuhannya. Selain itu, dia juga membeberkan tujuannya yang ingin menghancurkan dunia baru ini dengan dewa jahat itu, supaya di dunia baru ini lepas dari otoritas Kami-sama dan agar dia itu bisa menggantikannya. Akan tapi walaupun situasinya saat ini tuh 2 lawan 1, Toya masih bisa mengungguli mereka dengan membuat dewa jahat itu terpental dan tertimpa keruntuhan. Lalu melumpuhkan dewa bawahan itu dengan menembak kakinya hingga dia itu lumpuh. Dewa bawahan yang gak expect kalau kekuatan Toya itu bisa menembus tubuhnya, dia pun menanyakan bagaimana Toya itu bisa menembus kedewaannya itu. Toya pun menjawab kalau itu karena Toya itu adalah depender dewa dunia. Jadi ya
perbedaan kekuatannya itu udah kelihatan jelas. Kemudian ketika Toya itu sedang dilema memikirkan apa yang harus Toya lakukan kepada mereka berdua, Dewa Jahat itu pun bangkit dan mulai melawan Toya lagi. Di saat Toya itu tidak bisa bergerak oleh serangan dari Dewa Jahat itu, Dewa Bawahan itu pun mulai berencana untuk kabur dengan Dewa Jahat itu. Cuman tanpa diduga-duga, Dewa Jahat itu malah menggigit leher Dewa Bawahan dan mulai menghisap kekuatan dewanya. Karena hal ini, Dewa Bawahan itu pun akhirnya sadar kalau dia itu telah dimanfaatkan oleh Yura. Dan ketika Dewa Bawahan itu menghilang karena seluruh kekuatannya itu sudah diserap oleh Dewa Jahat itu, Dewa Jahat itu pun tiba-tiba berubah menjadi kepompong emas. Saya tidak tahu apa yang terjadi, namun daripada sesuatu yang merepotkan terjadi, saya memutuskan untuk menghancurkan kepompong itu. Namun, serangan Toya itu tidak berdampak apapun kepada kepompong itu. Lalu ketika Toya itu ingin menyegelnya, tiba-tiba Black Crash pun terjadi ke kepompong itu, yang membuat kepompong itu pun secara paksa dikeluarkan keluar dunia baru. Toya yang melihat ini pun hanya bisa pasrah sambil menonaktifkan kekuatan dewanya. Kemudian di waktu yang bersamaan, kedua kakak Toya pun datang. Toya pun menceritakan kepada mereka berdua, dan mereka pun sangat terkejut karena ini pertama kalinya terjadi. Dan menurut mereka, kejadian ini hampir sama dengan kasusnya Toya. Cuman kalau Toya itu diberikan kekuatan dewa, sedangkan Dewa Jahat itu mengambil kekuatan dewa. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya sekarang adalah Toya sendiri. Kedua kakak Toya itu berjanji akan memberikan bantuan ke Toya dalam melawan Dewa Jahat itu ke depannya. Namun tetap saja Toya nggak bisa tenang dan Toya merasa kesal gitu sekarang. Lalu Toya dan kedua kakaknya pun coba mencari orang-orang Chanyu yang sekiranya itu masih selamat. Dan ya, begitulah flashback dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian bisa langsung gas saja video ini. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi aja, mari kita langsung aja menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Beberapa hari kemudian atau di keesokan harinya, setelah kejadian di video sebelumnya, Toya pun datang kembali ke Pulau Plerius setelah mendapatkan kabar dari para perwakilan di sana kalau mereka itu telah memilih pilihan mereka. Sikatnya setelah sampai di sana dan berdiskusi dengan para perwakilan, Sandal Sama pun mengatakan kalau mereka sudah memutuskan akan menghapus penghalang di pulau mereka dan akan mulai berhubungan dengan dunia luar. Toya mendengar ini pun mengucapkan terima kasih banyak, sebab itu tuh adalah saran dan hal-hal yang Toya inginkan dari mereka. Toya merasa terhormat karena dengan ini juga secara tidak langsung Toya itu juga ikut adil dalam perdamaian mereka. Lalu Toya dan Sandal Sama pun saling berjabat tangan. Kemudian mereka pergi ke ruang bawah tanah bersama dengan Toya untuk menghapus penghalang Pulau Plerius. Di pusat ruangan bawah tanah itu terdapat monolit hitam dengan batu sihir merah besar yang tertanam di dalamnya. Monolit itu memiliki lebar 1 meter, tinggi 2 meter, dan ketebalannya itu 20 cm. Sehingga monolit itu terlihat seperti pintu yang besar. Dan monolit itulah wujud dari artefak penghalang Pulau Plerius atau Barir Pulau Plerius. Sambil Sandal Sama itu menjelaskan tentang monolit ke Toya, Toya mencoba menyentuh monolit itu dengan tangannya. Namun entah kenapa tangan Toya itu tidak dapat menyentuhnya. Toya mendeskripsikannya ini seakan-akan tangannya Toya itu dihentikan oleh angin. Toya pun langsung dapat menyimpulkan kalau ini adalah penghalang yang diberitahu sebelumnya yang berfungsi untuk melindungi monolit itu agar tidak hancur. Toya bisa saja langsung membatalkannya dengan memberikan ini slash atau sihir yang bernama Mertak ke monolit itu. Sebab penghalang yang melindungi monolit itu juga hasil dari monolit itu sendiri. Jadi dengan membatalkan sihir yang ada di monolit itu tuh akan langsung melenyapkan 2 sihir penghalang sekaligus. Namun itu bukan peran Toya sekarang. Itu tuh adalah peran dari Sandal Sama. Jadi Toya tidak mau melakukan hal itu. Toya menyerahkan itu ke Sandal Sama. Dan Sandal Sama pun maju mengambil ini slash tipe injektor yang telah Toya berikan sebelumnya padanya. Lalu dia mendekati monolit itu dan setelah 5000 tahun lamanya, Sandal Sama pun menyuntikkan ini slash itu ke monolit dan membuat cahaya yang dipancarkan oleh monolit itu pun mulai menghilang. Yang itu menandakan kalau penghalang yang telah menyembunyikan Pulau Plerius ini selama 5000 tahun itu tuh kini telah lenyap. Untuk memastikan hal itu, Toya langsung mentelepati Kokuyo dan Sango yang ada di laut dan Kogyoku yang terbang di langit untuk memastikan apakah penghalangnya itu sudah lenyap atau tidak. Keduanya pun melapor kalau penghalang di Pulau Plerius itu sudah menghilang. Dengan begini, Pulau Plerius pun sudah benar-benar bisa dinyatakan bebas. Sekarang tugas yang tersisa terutama untuk Toya adalah membersihkan Pulau Plerius ini seperti yang sudah dijanjikan kepada mereka. Singkat cerita, seperti yang sudah Toya rencanakan, Toya pun melakukan pembersihan itu. Toya membawa Waltru Lu bersama dengan pemiliknya dalam ajang mengetes performa Waltru dan dalam ajang membersihkan Pulau Plerius dari Behemoth. Saat ini Lu itu dengan Waltrunya sedang bertarung dengan Behemoth landak. Behemoth itu menembakkan jarum di tubuhnya ke Waltru. Namun tembakan itu dapat dengan mudah dihindari oleh Lu yang bergerak ke kiri dan ke kanan dengan gerakan kaki yang cepat. Pergerakan cepat ini dikarenakan sekarang itu
lu itu sedang menggunakan unit B yang dipasangkan di punggung walkthrough-nya. Seperti yang sudah gua jelaskan, frame gear lu ini memiliki banyak perubahan untuk menyesuaikan kondisi pertempurannya. Untuk basic formnya itu tuh sudah gua tampilkan sebelumnya. Dan sekarang yang ditunjukkan itu adalah form keduanya yang diberi nama walkthrough unit B. B sendiri itu tuh singkatan dari boost. Jadi bisa dikatakan nama asli dari form ini itu adalah walkthrough boost form. Form ini berfokus pada kelincahan seperti yang sudah diceritakan tadi. Pada form ini, punggung walkthrough lu itu dipasangkan semacam pendorong multi arah. Yang ini dapat membuat gerakan frame gear lu ini menjadi cepat. Melanjutkan pertempuran lu dengan behemoth landak. Segera begitu lu dengan walkthrough-nya itu mendekati landak itu, lu lalu melepas unit B-nya dan menggantinya ke form atau unit A. Seperti unit B, unit A ini juga singkatan dari attack. Dan dengan demikian, unit ini namanya adalah walkthrough attack form. Form ini berfokus ke serangan jarak dekat. Di form ini, walkthrough itu diberikan 4 pedang yang dipasangkan di punggungnya dan di pinggangnya. Pergantian form ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 detik saja. Lalu untuk sistem pergantiannya, di sini unit-unit atau form-form itu disimpan terlebih dahulu di Babylon. Dan ketika lu itu ingin mengganti formnya, maka unit yang dibutuhkan itu akan secara otomatis tertransfer dari Babylon menuju ke walkthrough. Dan secara otomatis juga akan langsung terpasang dengan cepat seperti tadi. Jadi dengan cepat, lu itu dapat langsung mengeluarkan sepasang belatinya itu di pinggang kiri dan kanan walkthrough-nya. Lalu memotong jarum dari tubuh behemoth landak itu satu persatu. Dan di saat behemoth landak itu mencoba untuk melarikan diri dengan membuat tubuhnya itu menjadi bola, lalu dia menggelindingkan dirinya sendiri tanpa henti ke satu arah, lu merubah form walkthrough-nya lagi. Dan sekarang menjadi unit C, singkatan dari caster, atau disebut walkthrough caster form. Form yang berfokus untuk menyerang jarak jauh. Di bentuk ini, walkthrough itu membawa meriam besar di bahu kanannya. Dengan meriam besar itu, lu kemudian menopangnya dengan kedua tangan walkthrough-nya. Lalu setelah itu, lu mengeluarkan jangkar dari tumit walkthrough-nya yang kemudian tertancap ke tanah. Dan setelah itu, dia pun menembakkan meriam besar itu ke behemoth landak yang sedang mencoba melarikan diri itu. Sebuah peluru dari meriam besar unit C itu pun meluncur ke arah behemoth landak itu yang sedang mencoba melarikan diri. Tembakan ini menghasilkan suara gemuruh yang besar dan berhasil menjatuhkan behemoth landak itu. Sebenarnya masih ada satu form lagi, yaitu unit D, singkatan dari Defender atau Walkthrough Defender Form. Form yang tentunya berfokus untuk pertahanan. Cuma form ini belum ditunjukkan di chapter ini. Tapi karena gue kasihan aja, form ini satu-satunya nggak ditunjukkan, jadi gue masukin aja. Mungkin nggak ditunjukkan karena behemoth ini sudah hancur aja duluan. Makanya form ini belum debut, atau profesor mungkin belum selesai membuatnya. Kita lihat aja di chapter-chapter kedepannya, oke? Lanjut. Melihat pertempuran lu dari kejauhan menggunakan long sense, dia pun langsung menyimpulkan kalau lu itu sudah berhasil mengendalikan frame gap pribadinya itu dengan mudah. Dan setelah lu itu berhasil mengalahkan behemoth landak itu, para Orde Ksatria perwakilan dari ibu kota selatan Pulau Pelarius, mereka langsung mulai memproses behemoth landak itu. Hal ini memakan waktu yang cukup lama karena tubuhnya yang besar, tapi itu tidak akan membantu mereka, sebab bahan-bahan yang mereka proses itu sudah terberikan kepada mereka. Jadi ya mereka harus mengolahnya sendiri atau memprosesnya sendiri. Kemudian setelah mengirim unit C ke Babylon, lu kemudian turun dari walkthrough-nya dan nyamperin Toya. Dia pun bertanya bagaimana perasaannya saat menaiki walkthrough tadi. Lu pun menjawab kalau dia itu tidak mengalami masalah apapun. Dia mengatakan kalau dia itu sudah terbiasa menggunakan interchange atau pergantian form dengan lancar. Bahkan lu itu sudah di tingkat di mana dia itu sudah bisa menggerakkan walkthrough-nya sendiri sesuai keinginannya. Dengan ini, lu sangat yakin kalau dia itu akhirnya dapat membantu semua orang di medan pertempuran ke depannya. Tentu dengan kekuatan walkthrough yang serbaguna ini, lu dengan walkthrough-nya itu dapat memiliki potensi yang cukup besar di dalam medan pertempuran. Karena dengan unit-unit atau form-formnya itu, lu bisa dengan mudah untuk menyesuaikan pertempurannya nanti. Selain di tempat Toya dan lain-lain itu berada sekarang, Toya juga telah mengirim unit frame gear lainnya ke arah timur, utara, dan barat sebelumnya. Yang di sini itu tuh bertujuan untuk mencari dan memburu behemoth. Dengan menghilangnya Bari di Pulau Pelarius, pencarian ini tuh dapat dilakukan dengan mudah menggunakan Babylon. Hingga tinggal menunggu waktu saja sampai para behemoth yang tersisa itu nanti akan memutuskan untuk keluar dengan sendirinya dari pulau. Satu-satunya ancaman yang tersisa saat ini itu adalah masih ada banyak titik-titik di mana elemen-elemen sihir itu terus berkumpul, atau tempat-tempat yang dapat melahirkan behemoth. Jadi tidak semua behemoth itu akan segera menghilang dengan cepat. Namun dengan menghilangnya barir, kekhawatiran tentang diserang behemoth akan berkurang sedikit. Bahkan itu tuh sudah terlihat di mana ancaman itu tuh sudah mulai menurun.
Lalu dalam beberapa hari mendatang, armada pedagang dari Elfrau juga akan datang ke Pulau Pelarius untuk melakukan diskusi perdagangan. Tapi karena mata uang mereka itu berbeda, Toya yakin di awal perdagangan ini pasti akan mengalami kesulitan dalam banyak hal. Namun jujur Toya sekarang gak begitu peduli dengan itu. Toya lebih peduli tentang kepompong dewa jahat. Karena dewa tetaplah dewa. Meskipun dia itu masuk ke kelas dewa rendahan, Toya tetap tidak bisa membayangkan situasi macam apa yang akan ditimbulkan oleh dewa jahat itu. Masalahnya yang membuat Toya sangat khawatir sekarang ini, pertama, entah kenapa sekarang Dewa Dunia itu sedang membuat kapal aneh yang berfungsi untuk menyimpan kekuatan Dewa Toya. Melihat dari tindakannya itu, Toya berpikir kalau kepompong Dewa Jahat ini bisa kapan saja menetas. Jadi bisa kapan saja Toya itu harus melawannya gitu. Kedua, karena kejadian ini, kedua kakak Toya yaitu Karenesan dan Muranesan yang bertugas untuk mengalahkan Dewa Nid sebelumnya, kini ini mereka sekarang mulai serius untuk melatih Toya untuk menjadi dewa pemula. Karena kedua hal inilah yang membuat pikiran Toya itu sekarang jadi nggak enak gitu. Melihat Toya yang cukup lama merenungkan sesuatu, Lu pun jadi khawatir. Dia bertanya pada Toya, apakah ada masalah? Hingga Toya itu merenung. Mendengar itu akhirnya Toya pun sadar dan membalas kalau tidak ada masalah apapun. Karena sudah membuat Lu khawatir, Toya pun memutuskan untuk fokus menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya sekarang terlebih dahulu, satu persatu. Kemudian Toya pun teringat kalau Toya itu telah meminta Jenderal Sama untuk memperlihatkan penelitian yang diwariskan oleh Alerias Pelarius, terutama yang tidak dapat mereka uraikan. Karena beberapa catatan penting itu berusia 5.000 tahun. Toya telah menyalinnya dan mengirimkannya ke Profesor Regina Babylon untuk diteliti di laboratorium, terutama mengenai laporan artefak pintu dimensi. Sekarang Toya jadi penasaran apakah Profesor itu sudah mendapatkan koneksi pintu itu ke penghalang dunia. Seperti kenapa pintu itu tuh bisa melewati penghalang dunia hingga pintu itu tuh bisa terhubung ke dunia kebalik dan sebagainya. Dan awalnya sebelum Toya itu mendapatkan dokumen-dokumen itu, Toya itu mengira kalau dokumen itu akan rusak kemakan waktu gitu. Karena sudah jelas karena dokumen itu berusia 5.000 tahun, tapi ternyata tidak. Dan alasannya itu disebabkan karena dokumen-dokumen itu ternyata dilapisi oleh sihir yang mirip seperti sihir protection. Sihir ini buatan dari kakek peta waktu atau Alerias Pelarius, yang mampu menghentikan perubahan yang disebabkan oleh waktu dan memisahkannya. Ini jadi membuktikan kalau julukannya sebagai peta waktu itu bukan main-main. Dan ketika Toya itu memikirkan hal itu, Profesor pun tiba-tiba menelpon Toya. Dia menyuruh Toya untuk segera menemuinya. Dia beralasan kalau dia itu menemukan sesuatu yang menarik dalam dokumen kakek peta waktu itu. Dia pun janji akan menyelesaikan pekerjaan di Pulau Pelarius dengan cepat, baru setelah itu mendatanginya. Lalu singkat cerita, setelah itu menyelesaikan pekerjaannya di Pulau Pelarius, dia pun langsung pergi menemui Profesor di ruang lab kedua laboratorium. Profesor kemudian menunjukkan ke Toya sebuah buku catatan punyanya kakek peta waktu yang terdapat di atas meja. Dan dari artikel yang tertulis di salah satu halaman yang dibuka oleh Profesor, di sana itu terdapat sebuah catatan mengenai armor yang terlihat layaknya seperti frame gear. Namun sambungan dan beberapa bagiannya itu aneh, terlihat seperti mekanikal gitu. Dia pun tanya apakah itu tuh frame gear. Profesor pun jawab tidak. Profesor bilang kalau frame gear itu adalah asli penemuannya. Dari awal hingga akhir, Profesor lah yang membuatnya sendiri rancangannya. Bahkan walaupun frame gear itu selesai dibuat pada 5.000 tahun yang lalu, cuman frame gear belum pernah sama sekali dipakai. Jadi akan aneh jika ada orang pada 5.000 tahun yang lalu itu tuh dapat membuat salinannya atau tiruannya. Selain itu, artikel itu tuh juga tercatat kalau ukuran armor itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan frame gear. Ukuran armor itu paling tidak hanya sebesar manusia saja. Ataupun berpendapat mungkin saja peta waktu itu sedang membuat armor mekanikal yang bisa ia kenakan. Namun Profesor itu menyangkal pemikiran Toya itu. Dikarenakan di catatan itu juga terdapat hal-hal seperti sumber kekuatan dari armor itu yang berasal dari unsur-unsur sihir yang terdapat di atmosfer. Dan mengenai catatan model otonom, ide original dari armor itu, kemudian tentang apakah armor itu tuh memiliki kesadaran manusia. Jika memang peta waktu itu bertujuan untuk membuat armor yang dapat ia kenakan, maka dia seharusnya nggak membuat catatan-catatan ini. Selain itu, di catatannya ini seolah-olah peta waktu itu nggak pernah melihat, dengar, ataupun tahu benda yang dia sedang buat itu. Dari catatan-catatan ini dan benda-benda yang dia buat, terutama gate dimensi atau pintu, Profesor memiliki dua spekulasi. Yang pertama, si peta waktu ini memang membuat pintu untuk bertujuan pergi ke dunia lain. Namun dia gagal. Akan tapi entah bagaimana caranya, dia itu malah berhasil memanggil orang dari dunia lain. Dan dari orang itulah kakek peta waktu itu mendapatkan ide untuk membuat armor ini.
Lalu yang kedua itu adalah kemungkinan di masa lalu itu dia itu secara kebetulan bertemu dengan seorang di dunia lain. Dan dari orang itu si kakek petawak ini mendapatkan ide untuk membuat kit dimensi atau pintu. Lalu armor yang ada di catatan itu kemungkinan juga adalah armor mekanikal yang dibuat atau dibawa oleh orang dari dunia lain itu. Dari kedua spekulasi profesor itu, Toy lebih setuju dengan spekulasi kedua. Dan Toy pun berpikir mungkin saja armor mekanikal yang disebutkan itu adalah sebuah robot humanoid. Karena setelah melihat desainnya dan catatan itu, Toy jadi teringat kepada kepiting mekanikal yang Toy temukan di dunia kebalik. Sebab pada awalnya Toy itu mengira kalau itu tuh cuma kendaraan biasa dengan bentuk aneh. Tapi itu tuh ternyata setelah dilihat-lihat oleh Toya, Toy itu yakin kalau itu tuh ada bentuk kehidupan mekanikal. Jadi Toy mengira kalau robot humanoid yang dijelaskan di buku itu juga salah satu dari bentuk kehidupan mekanikal dari dunia kebalik. Jadi seperti robot tapi memiliki kehidupan atau jiwa gitu. Dan ini jadi makin membuat Toy itu yakin kalau kakek petawak ini secara tidak sengaja dia itu telah terlibat dalam pemulihan baru dunia pada 5.000 tahun yang lalu. Kemudian Toy pun menanyakan perihal gate dimensi yang dibuat profesor. Apakah gate itu sudah selesai dibuat? Profesor menjawab sudah. Nah bagaimana profesor berhasil menyalin pintu itu. Dan Siska telah mendirikan pintu itu di Taman Babylon bersama dengan tangki kekuatan sihirnya. Selain itu profesor juga telah menambahkan fitur lainnya, di mana pintu itu tuh bisa menarik daya atau kekuatan sihir yang ada di tangki tanpa bantuan Toya. Jadi tugas Toya itu hanya perlu mengisi tangkinya saja. Maka dari itu untuk sekarang Profesor meminta Toya untuk meluangkan waktunya terlebih dahulu untuk mengisi tangki sihirnya sekarang. Profesor sangat yakin kalau tangkinya itu memiliki kapasitas yang besar berkat kompresinya yang cukup besar juga. Bahkan Profesor juga telah memperkuatnya dengan Tower Babylon. Jadi Toya itu nggak perlu khawatir sama kapasitasnya. Setelah mendengar kepercayaan diri Profesor mengenai kapasitas tangki sihir itu, Toy pun langsung percaya dengan perkataan Profesor. Terlebih lagi Toy juga tidak berencana akan menggunakannya sering. Jadi seharusnya melalui deskripsi dan kepercayaan diri Profesor, itu tuh sudah lebih dari cukup untuk cadangan kekuatan sihir yang dibutuhkan oleh binatang summonernya Toya. Karena tujuan awal pembuatan tangki sihir ini sebenarnya untuk mempertahankan binatang summoner Toya di dunia baru. Terutama ketika Toya itu sedang pergi ke dunia kebalik. Lalu kemudian Toya pun jadi penasaran apakah tangki sihir ini mampu menyimpan sihir selama beberapa dekade ke depannya. Ini untuk jaga-jaga, siapa tahu Toya itu meninggalkan dunia baru selama itu. Meskipun Toya berharap kalau situasi yang memaksa Toya melakukan hal itu tidak pernah terjadi. Kemudian Profesor minta ke Toya untuk sekalian menguji pintu itu sekarang. Dan Profesor minta juga kali ini itu Toya membawanya juga. Namun Toya menolak untuk membawanya. Toya beralasan kalau Profesor itu ikut, dia tidak akan bisa pulang lagi. Karena Toya akan pakai cara yang sama seperti sebelumnya untuk pulang, yaitu dengan pergi ke alam dewa terlebih dahulu. Dan Profesor tidak mempunyai kualifikasi untuk bisa masuk ke alam dewa. Tapi jika Profesor tetap ngotot ingin ikut, Toya berjanji akan mengajaknya setelah Toya itu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat dimensi yang sama dan tempat yang cocok untuk menaruh pintu itu di dunia kebalik. Jadi agar kedua dunia ini sudah terkoneksi dulu lah melalui pintu ini. Karena nggak punya pilihan lain, Profesor pun menuruti perkataan Toya untuk sedikit bersabar. Lalu singkat cerita, Toya dan Profesor pun berpindah ke Taman Babylon untuk mengetes pintu buatan Profesor itu. Sampainya di taman, Toya langsung menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam objek silinder yang itu tuh adalah tangki kekuatan sihir yang Profesor maksud. Setelah menuangkan sekitar setengah dari kekuatan sihirnya ke dalam tangki itu, Toya pun mencoba menghubungkan jalan atau koneksi dari tangki itu ke kelompok Kohaku DKK. Dan sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya, Toya itu tidak ingin mencoba pergi ke dunia kebalik saat ini. Karena Toya merasa kalau ini masih terlalu dini untuk pergi ke dunia kebalik. Namun setelah Toya itu menyampaikan perihal ini ke para tunangannya melalui telepon, Toya malah mendapatkan izin dari mereka untuk pergi. Toya cuma bisa berkesimpulan, mungkin itu tuh karena mereka itu sudah tahu kalau Toya itu adalah dewa. Jadi mereka nggak perlu khawatir kalau Toya itu kenapa-napa di dunia kebalik. Untuk menghormati rasa kepercayaan mereka itu, Toya berencana akan membawakan mereka itu souvenir dari dunia kebalik. Tapi di sini Toya itu dibatasi. Toya hanya boleh pergi ke sana selama 1 hari saja. Dan kalau dibagi dengan perbedaan waktu sebelumnya, maka Toya itu hanya memiliki waktu setengah hari saja di dunia kebalik. Selain itu, kedua kakak perempuan Toya yaitu Karenesan dan Moronesan itu tuh bisa menghubungi Toya jika terjadi sesuatu. Jadi Toya merasa perjalanan ini akan baik-baik saja. Setelah Toya sudah mempersiapkan dirinya, Toya pun mulai menuangkan kekuatan sihirnya ke dalam gate dimensi milik Profesor. Ditambah kekuatan sihir yang Toya keluarkan di tangki sebelumnya, saat ini Toya itu setelah menghabiskan kekuatan sihirnya cukup banyak. Ya walaupun Toya nggak begitu khawatir, karena beberapa menit kemudian kekuatan sihirnya itu pasti akan pulih kembali. Sikatnya bersamaan dengan tachometer yang menunjukkan angka 100%,
sebuah pemandangan pun muncul di dalam gate dimensi itu. Namun berbeda seperti pemandangan hutan sebelumnya, sekarang pemandangannya itu adalah gunung batu berpantai. Kemudian Toya pun mulai masuk atau melewati gate dimensi itu. Sama seperti sebelumnya, Toya sekali lagi merasakan sensasi aneh ketika Toya itu melewati gate dimensi. Dan setelah Toya berhasil melewati gate dimensi itu, atau sampai di dunia kebalik, Toya pun langsung memastikan tempat yang dia kunjungi saat ini. Dan benar saja seperti apa yang Toya lihat tadi, Toya itu saat ini berada di daerah pantai yang berbatu. Kemudian Toya pun mencoba mencari seseorang yang Toya kenal, yaitu Pedro, di dunia ini menggunakan HP-nya. Namun sayangnya Toya lupa memasukkan informasi mengenai dunia kebalik ke dalam HP-nya. Jadi HP Toya tidak dapat menggunakan aplikasi peta seperti biasanya. Karena hal ini Toya pun hanya bisa mengandalkan peta dunia baru yang sama persis dengan dunia kebalik ini, cuman beda arah aja. Ketika Toya berjalan di sepanjang pantai, Toya pun bertemu dengan seseorang yang sedang memancing sendirian di atas tebing batu. Menggunakan sihir terjemah, Toya pun menaikkan lokasi Toya sekarang menggunakan peta dunia baru itu yang Toya bawa itu. Dan menurut petunjuk dari orang itu, tempat Toya berada sekarang ini cukup jauh dari tempat hutan terakhir kali Toya datang ke dunia kebalik ini. Toya berkesimpulan kalau ini terjadi karena ada hubungannya dengan tempat pintu atau gate dimensi berada. Dan mungkin saja tempatnya itu dipilih secara acak. Bagaimanapun itu, Toya sekarang memutuskan untuk pergi ke ibu kota Alen dari kerajaan suci Alen, tempat dimana Pedro membangun tokonya. Karena peta dunia yang Toya bawa dan Toya pakai saat ini itu adalah peta dunia baru, jadi Toya mengalami kesulitan dalam menentukan arah. Kalau dunia baru, lokasi Toya sekarang ini seharusnya berada di kerajaan Verzen. Sedangkan lokasi kerajaan suci Alen, kalau di dunia baru itu tuh berada di Rodomea. Karena jaraknya cukup dekat, jadi Toya pun memutuskan untuk terbang menggunakan fly. Sebelum terbang, Toya terlebih dahulu menyembunyikan dirinya sendiri dengan sihir invisible untuk berjaga-jaga. Dan ketika Toya itu melihat pemandangan di atas langit sambil terbang, Toya tiba-tiba melewati sebuah pesawat besar yang terbang ke arah berlawanan dengan Toya. Toya sangat terkejut melihat itu, karena Toya mengiranya dunia ini nggak jauh beda dengan dunia baru. Namun setelah Toya melihat pesawat besar itu, Toya langsung menarik kata-katanya itu. Teknologi di dunia kebalik ini telah berkembang lebih jauh daripada dunia baru. Ya pada akhirnya Toya baru bisa memastikan hal ini setelah Toya itu sampai di ibu kota Alen. Jadi setelah Toya itu sadar, Toya pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota kerajaan suci Alen. Dan ya, begitu dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau intonasi, seperti biasa kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and kalau begitu karena Muna sudah bangun, saatnya rusuh. Adios. Adios. Bye bye. Make up the bye bye.